Pagi-pagi Ambiar. Selamat hari Senin buat Sobat Ambiar. Dan untuk Sobat Ambiar yang bekerja di hari Senin, jangan pernah mengeluh. Karena kenapa? Di luar sana masih banyak orang yang hari Senin ini masih tetap menganggur dan mencari pekerjaan. Betul. Jadi buat Sobat Ambiar yang sudah punya pekerjaan, kita berharap semoga bisa selalu bersyukur dan semakin ikhtiar atas apa yang dilakukannya. Ya. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita selain keberadaan Anda di rumah yang setia menyaksikan Pagi-Pagi Ambiar. Untuk itu kami keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar mau mengucapkan Terima kasih. Aku juga mau ngucapin terima kasih banyak karena 10 hari pagelaran tunggal aku sudah dilalui. Luar biasa. Luar biasa, keren banget. Terima kasih buat semua Sobat Ambiar yang udah datang ke sana ya. Iya. Jadi ini menghasilkan banyak hal bagi seorang Karen Delano. Ini akan terbukti bahwa apa yang dia lakukan kemarin selama 10 hari, nanti hasilnya akan bisa dilihat dari operasi hidung barunya. Dan malam ini akan tayang film perdana aku loh, judulnya Story of Abracadabra. Oh wow. Jam 7 malam di YouTube channel aku. Di YouTube channel kamu ya? Betul. Itu ceritanya tentang apa Karen Delano? Perjuangan aku sebagai fashion stylist untuk para diva-diva. Karen Delano, wow. Karena memang Karen itu kiprahnya di dunia entertainment itu sangat diperhitungkan sekali gitu. Aduh. Karena memang seperti ada pepatah, bukan waktu ada orangnya, tapi orang ada waktunya. Orang Jadi ada waktunya. ada saatnya Itu orang bagus itu ya. naik di atas, Betul, Ya. bagus. dan pada saat di atas jangan dia merasa dia segalanya, karena Iya, betul. ada saatnya orang pun menjadi turun ke bawah dikarenakan ulahnya sendiri. Yang Ya, penting betul adalah sekali. selalu bersyukur. Bersyukur. Ya. Sama seperti kita juga bersyukur bisa kembali lagi di hari Senin. Cuman hari Senin ini aku gak semangat banget. Kata Iya. Bang, entar dulu deh. Kata Bang Pelan gini, pinter adik gue. Emang selama ini gak pinter. Sembarangan lu. Saya Pelan, tuh lu. ketularan sama Rian. Karena Iya. Rian tuh Tapi smart. tapi bagus Guy. sekali apa yang dikatakan sama Nasar barusan. Ya. Ya. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyaknya di saat kita udah di atas tuh ujian tuh yang datang bertubi-tubi buat kita tuh kita nggak kuat. Betul. Ya kan, sehingga gampang sekali gitu jatuh. Jadi ini ibaratnya semakin tinggi pohon, semakin kencang juga anginnya. Betul. Tapi terkecuali satu pohon. Iya. Pohon toge. Oh iya. Kan gak ada anginnya soalnya. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa hari ini tidak ada sahabat kita Dewi Dewi Persik. Aku sedih banget Sobat Ambiar. Aku tuh aduh kayak gak semangat banget. Makanya jangan babungkus dong Rian. Maksud lo apa bagus ya? Aku tuh sedih banget gak ada Dewi Persik pagi hari ini. Cuman aku yakin apapun yang dilakukan oleh seorang Dewi Persik pagi hari ini adalah buat kebaikan aku dan juga Dewi Persik. Iya. Oh gitu Rian. Karena yang aku tahu dia kan sekarang lagi ke Singapura. Dia lagi mencoba sumbangan tenda buat kawinan kita berdua. Oh Rian gak ngajak-ngajak ya bikin acara kemarin. Acara apa? Hadir di acaranya Karen. Kan aku juga kan gak ada tumpangan. Seenggaknya kan kita Tuh bisa kan bareng. gue bilang sama Kamu lo. kemarin gak dateng, pergi sama siapa? Aku dengar katanya kamu pergi sama Tede Sirat Nasari, bener kan? Pergi sama Teddy Siratnasari. Boro-boro gue dalam rumah. Udah dia. Tapi buat Sobat Ambiar, apapun itu aktivitasnya kemarin di akhir pekan, semoga bisa memberikan semangat di hari Senin ini ya. Sama seperti kita semangat juga untuk menyambut bintang tamu kita yang pertama. Dia adalah seorang sosok yang sangat piawai untuk memberikan prediksi. Termasuk dia akan memberikan prediksi untuk rumah tangga Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Dedi Darko. Mas Denny Darko. Iya. Ya gitulah pokoknya Mas Denny. Mas Denny Darko bisa nggak kalau datang nggak usah bawa bungkusan? Itu jangan itu bukan sembarang bungkusan. Apa Kan? itu bungkusannya? Itu bisa menyulap kita jadi nggak ada juga bisa. Sebenarnya yang diundang itu bungkusannya bukan saya. Oh, gitu. Saya cuma nganterin. Kan dia ahli prediksi, cuman kita mau tantang.
Kalau biasanya selalu memprediksi pakai kartu tarot lagi, kita akan menantang kamu untuk prediksi pakai kartu BPJS. Nanti aku sedang mempelajari ya, selain aku menyanyi, aku nge-host juga. Aku nanti mau memprediksi, melihat sesuatu itu nanti dari gado-gado. Misalkan bumbu diaduk gitu, nanti kita lihat bentuknya berantakan atau bentuknya rapi atau apa, aku nanti akan belajar itu. Kayaknya bisa itu ya. Jadi prediksi kamu cuma seputar gado-gado. Iya. Penting banget hidupnya ya. Ya. Tapi Denny Darko, Iya. sebentar sebelum kita membahas tentang tema kita pagi hari ini yang berhubungan sama Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Aku mau nanya sama kamu, calon istri aku nggak masuk hari ini. Prediksi kamu, dia sedang berada di mana dan ngapain? Cari duit lah, duitnya dimakan sama lo juga nantinya. Semoga dugaan saya dia lagi mutusin bulenya yang di Singapura sana buat serius sama kamu. Sudah. Dia punya bule di Singapura? Saya lihat begitu ya. Nggak mungkin nggak bisa ngobrol bahasa Inggris. Makanya dia bawa Lebi. Nggak mungkin itu. Kan ada Google Translate sekarang. Iya. Tapi buat sobat Ambiar di rumah, kita mau kasih lihat juga ini Denny Darko yang kemarin sempat memprediksi beberapa hal yang berhubungan dengan Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Kita lihat yang satu ini. Denny Darko, kita tahu ya, ini salah satu alasan dari Lesti Kejora mencabut gugatan untuk dugaan KDRT, alasannya adalah karena anak. Tapi kamu bilang ada prediksi lain yang menyebutkan sebenarnya bukan hanya karena anak. Maksudnya apa? Sebelum itu saya sampaikan dulu, banyak yang menyampaikan pesan stoplah mengurusi rumah tangga orang lain. Seperti itu. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau rumah tangga ini rumah tangga tetangga saya, RT saya, itu saya nggak peduli, saya nggak akan urusin. Tapi ini adalah seseorang yang menginspirasi banyak wanita di seluruh Indonesia yang kemarin sempat mungkin wanita-wanita di rumah yang mengalami hal yang sama itu mau lapor, mungkin sekarang ini berubah pikiran kembali. Jadi saya kemarin sempat lihatkan, bahkan di hari setelah akhirnya Dede Lesti ini memberikan laporan, saya melihat salah satunya ini adalah brand Leslar itu tadi yang saya lihat dari kartu, ada beberapa tanda yang menunjukkan mereka khawatir ke depannya nanti akan seperti apa. Akan kerjasama, kontrak yang sudah dibuat, itu kan nggak sendiri, mereka kan berdua. Nah akan seperti apa kelanjutannya? Sedangkan jika memang proses ini berjalan, saya juga melihat dari kartu bahwa apapun yang akan terjadi ini akan melukai brand itu tadi. Akan berbeda jika ternyata mereka tidak menjual brand kebersamaan keluarga. Jadi menurut seorang Denny Darko ini alasannya bukan hanya karena anak, tapi ada kontrak kerjasama lainnya, gitu maksudnya? Itu salah satunya yang lainnya yang mungkin tidak pernah diungkapkan. Jadi itu begitu berat buat mereka sampai akhirnya Lesti juga memutuskan, cabut laporan karena begitu banyak pertimbangannya ya? Saya lihat beberapa tanda yang dikombinasikan dari beberapa kartu. Tapi aku ingat banget waktu Mas Denny di sini, apakah kayaknya nggak ada prediksi sampai dengan memaafkan ataupun mencabut KDRT itu ya dari dugaan itu. Maksudnya tidak ada prediksi itu, prediksinya ada nggak? Ada. Ada ya? Ada, saya ada di channel saya prediksikan dan di programnya Rian yang satu lagi, saya juga prediksikan akan dicabut laporan. Iya lumayan, alhamdulillah. saya sudah prediksikan kalau cabut laporan dari awal Punya program sejak dilaporkan itu akan dicabut. Kita juga akan kasih lihat tayangan buat sobat Ambiar di rumah. Ini ada sebuah tayangan soal prediksi tentang Lesti dan juga Rizky Bilar. Seperti apa prediksinya? Kita lihat yang satu. Itu prediksi kamu ya? Ini saat Rizky Bilar pertama kali ditunjukkan mengenakan baju orange. Saya langsung live, saya mengingatkan kepada penonton saya bahwa saya pernah ramalkan, satu, dia akan ditahan. Kedua, laporan akan dicabut. Saat itu laporan belum dicabut. Dan akhirnya terbukti bahwa laporan sudah dicabut. Betul, karena saya lihat konten saya yang sebelumnya, judulnya adalah mengerikan. Ada hal ini yang tidak disadari selain bahwa ancaman tahanan ini akan muncul. Yaitu itu tadi kontrak kerjasama yang saya pikir harus diselesaikan. Kalau dari prediksi kamu menyebutkan bahwa Lesti Kejora akan mencabut gugatan dan itu terbukti.
Kemudian apa berikutnya? Apa kamu sempat memprediksi selepas dari dicabutnya gugatan, apakah Berpisah. mereka misalnya Berpisah. apakah berpisah, Berpisah. atau kembali sama seperti sebelum? Berpisah. Saya Berpisah. 3 kali tadi saya ngomong. Berpisah. Jadi prediksi kamu setelah digugat cabutannya adalah Nantinya akan berpisah. oh wow. Jika ternyata ketakutan saya ini kembali ya, masa depan itu belum terjadi. Ya. Dan tidak ada satu orang pun manusia akan bisa mengetahui itu. Tapi jika semua pola yang ada saat ini tidak atau enggak dipotong, maka perpisahan ini akan jadi hal yang pasti akan terjadi. Oke, seberapa besar keyakinan kamu melalui prediksi kamu bahwa pada akhirnya mereka akan berpisah? Kalau saya kira di atas 70-80%. Oh, wow. Untuk saat ini. Iya. Karena kita tidak atau belum mendengarkan ada pendampingan dari psikolog, psikiater Ya. terhadap mereka berdua. Kita belum tahu mereka berdua ini di dalam satu rumah atau tidak, yang sebaiknya masih dipisahkan dulu. Terus apakah keluarga ini benar-benar sudah merestui mereka kembali? Karena kita tahu orang Asia ini kan kita tidak bisa terpisah dengan keluarga kita. Pasti. Jadi yang menikah nggak cuma satu orang. 2 keluarga. Saya pikir ya mungkin orang Batak, Jawa, Sunda ini kita banyak tahu bahwa keluarga kita itu ikut menikah dan ikut mempengaruhi pilihan kita dalam pernikahan kita. Mohon maaf Mas, kalau di Indonesia yang menikah itu bukan cuman pengantin perempuan, pengantin laki-laki, keluarga perempuan, keluarga laki-laki, netizen juga Oh, ikutan. Mereka juga berkomentar Dia itu soalnya. nomor 1 betul, Kak Cida. Ya. Oke, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar dan juga Denny Darko. Ini ada satu statement dari seorang Lesti Kejora ketika melakukan press conference di Polres Metro Jakarta Selatan. Itu statement dari seorang Lesti Kejora beberapa waktu yang lalu, press conference di Polres Metro Jakarta Selatan. Tanggapan dari seorang Denny Darko. Saya kira nggak usah saya, nggak usah ahli ekspresi atau siapapun. Kita akan tahu bahwa Lesti di situ itu benar-benar dalam kondisi yang waktu ditanya pun dia menjeda lama sampai akhirnya dia mengucap kata-kata itu tadi. Jadi sempat saya katakan ada sebuah kalau saya kira tuh pertanyaan saya adalah kepada para wanita, kenapa wanita itu selalu mendahulukan pikiran orang lain terlebih dulu? Mengapa mereka selalu memikirkan apa yang difikirkan orang terhadap mereka? Mereka tidak mendahulukan dirinya sendiri untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya. Oke. Jadi saya melihat dia ini sepertinya itu bukan keputusan dari dalam hatinya. Jadi dari mana? Ya ada orang-orang yang saya kira ini, kalau tadi kan kita bilang bahwa dalam pernikahan keluarga kan ikut ngobrol nih di sini. Nah dalam kontrak tentu saja kan pasti banyak orang-orang juga. Dan itu dikumpulkan kalau menurut saya akhirnya akan jadi satu hal yang, dan kita lihat juga jawabannya pun itu jawaban yang dia tidak siap harus menjawab dengan semua rentetan kata. Tapi itu tadi dikatakan orang-orang dalam kontrak, itu maksudnya apa? Ya orang yang akhirnya mungkin terbayang ya saat diumumkan memberikan laporan, terus kemudian ditahan. Orang yang sudah kadung bekerja sama, ini pasti akan mempertanyakan, ini gimana nih Leslar ini masih akan terus atau tidak? Titik di mana no turning back-nya itu, kalau menurut saya adalah saat baju orange dipakaikan dan ditunjukkan ke media. Itu titik di mana semuanya tidak mungkin akan bisa kembali. Kalau itu belum terjadi, Lesti mau cabut laporan, it is okay. Apakah artinya apabila tidak ada pemberian maaf dan pencabutan gugatan tersebut, artinya apakah kontrak-kontrak tersebut itu akan menimpa mereka juga untuk merugikan berlipat-lipat ganda? Saya pikir sih iya ya. Ya pastinya karena ini berhubungan dengan brand, kerjasama. Betul ya kan? sekali. Karena Betul mereka sekali. juga punya kuasa untuk tentu saja menentukan siapa talent atau selebriti yang akan mereka pakai sebagai brand ambassador misalnya. Dengan pastinya kredibilitas yang baik, tidak ada catatan yang kurang baik, apalagi Betul. tercatat di kantor kepolisian. Tapi kalau dari seorang Denny Darko, ini nggak berbicara prediksi ya. Ini opini secara personal dari Denny Darko. Melihat keputusan dari seorang Lesti Kejora mencabut gugatan dugaan KDRT. Pendapat pribadi Denny Darko. Sayang sekali karena dia mewakili banyak wanita di seluruh Indonesia. Yang bahkan saya tidak tahu angka tepatnya, tetapi
Angka KDRT dikabarkan ini meningkat sejak pandemi. Betul. Oh, Betul, dan saat kemarin itu terjadi, saya kan membuka juga orang-orang yang berkonsultasi secara pribadi itu meningkat banyak orang tentang KDRT. Bahkan Ya. di kolom komentar pun seperti itu. Jadi saya sangat sayangkan. Saya sangat sayangkan bahwa saya pikir ini pendapat pribadi ya. Ini naif sekali kalau ternyata saya lihat kalau ternyata ada ketakutan bahwa wanita itu kan takut Ya. disangka nanti jahat, disangka tega. Nah kalau ternyata alasan sebenarnya adalah itu tadi, saya pikir sangat disayangkan. Ya, ini sangat disayangkan secara pribadi kalau saya ya, karena angka dari KDRT yang dialami oleh perempuan datanya di 2019 ada lebih dari 338.000 kasus. Yang artinya ini kasus yang tidak main-main dan begitu banyak sekali korbannya. Dan kita juga berharap semoga untuk siapapun itu yang pernah menjadi korban KDRT untuk bisa speak up atau setidaknya mencari pertolongan, mencari bantuan atau juga bercerita dengan teman-teman yang ada di sebelahnya. Karena terkadang ketika kita sedang berada dalam under pressure, kita tidak bisa berpikir secara jernih. Ya? Satu lagi, Rian. KDRT itu adalah siklus. Setelah marah, spontan KDRT, minta maaf, menyesal, ada fase bulan madu, nanti terulang lagi siklus yang sama. Biasanya itu sering terjadi. Itu bukan biasanya, itu sebuah penelitian dan diucapkan oleh psikolog-psikolog. Betul. Apakah itu suatu habit Kalau dibilang bukan habit lagi ya untuk memang. orang tertentu? Oh iya, kalau dibilang habit kan terbiasa. Kalau ini sesuatu yang sifatnya itu mungkin secara tidak sadar mereka lakukan. Oke, dan kita juga tahu sampai dengan sekarang ketika akhirnya seorang Lesti Kejora mencabut gugatan dugaan KDRT kepada seorang Rizky Bilar, pada akhirnya netizen terbelah menjadi dua. Ada yang pro, ada juga yang kontra. Tapi kita cuma bisa memberikan berdoa yang terbaik untuk mereka. Betul. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, silakan untuk Denny Darko tanggapi dan juga klarifikasi artikel ini. Lesti Kejora ramai hujatan. Denny Darko khawatir power Rizky Bilar semakin besar. Nanti dia Oke. Maksudnya apa? Seperti biasa teman-teman media ini pandai untuk memenggal fakta agar orang penasaran untuk membaca. Tapi ini tidak saya bilang salah. Yang dimaksud power semakin besar adalah jika ada seorang yang melakukan KDRT, terus kemudian si orang yang menjadi korban atau objeknya ini melaporkan terus mencabut laporannya. Itu kalau boleh saya umpamakan secara orang awam adalah kita membuli seseorang, orangnya ini ngelaporin ke kepala sekolah, terus kemudian laporannya dicabut, sehingga dia akan merasa bahwa, nah kan gue menang lagi. Itu kekhawatiran saya. Saya tidak mengarahkan opini atau menggiring, tapi ini adalah satu hal yang saya takutkan. Ini akan terjadi, makanya untuk semua wanita di seluruh Indonesia yang saat ini mengalami KDRT, lupakan semua berita, segera laporkan sekarang juga. Nah itu memang Ya. yang menjadi kekhawatiran bagi yang kontra ya. Maksudnya artinya adalah jangan sampai ada kata ataupun bangga pada dirinya sendiri sebagai laki-laki bahwa nah kan Ya, betul. saya Betul. menang lagi. Betul. Iya, ya. Dan kita juga harus sekali lagi menggarisbawahi bahwa tindakan KDRT ini jenisnya begitu banyak sekali, dari verbal, non-verbal, mental dan juga psikis. Apapun itu sebenarnya hal sekecil apapun yang bisa menyakiti hati itu juga termasuk ke dalam tindakan KDRT. Tapi kalau dari seorang Denny Darko sendiri ya, dengan adanya kejadian seperti ini, apakah pada akhirnya prediksi, entah pernah membaca melalui kartu sebelumnya sebelum datang ke sini? Oh sebelumnya? Ya, memprediksi apakah kemungkinan kejadian ini akan terulang kembali? Kalau saya kira sangat besar kemungkinannya. Jika tidak ada intervensi dari psikolog, psikiater, orang yang ahli Ya. untuk ada di tengah-tengah di antara mereka. Ya. Tidak hanya ahli agama. Iya, iya. Psikolog, psikiater yang memang mengerti kondisi kejiwaan. Karena memang saya pikir kalau memang ternyata yang pria ini punya kecenderungan, dia ini pun nggak sadar. Iya. Dia pun perlu untuk diterapi. Jadi kalau orang itu termasuk ya harus diobati. Karena bagi netizen juga tidak cukup dengan saya sangat mencintai istri saya. Saya rasa mereka juga ingin pembuktian, artinya adalah pertobatan yang sesungguhnya. Betul.
Kalau memang itu harus dijalankan ya. Betul. Ya, dan kita juga berharap semoga buat Sobat Ambiar di luar sana kalau memang mengalami KDRT ataupun misalnya pelaku KDRT tentu saja meminta bantuan dari pakarnya supaya bisa diurai apa yang sebenarnya terjadi. Karena terkadang itu bukan hanya bentuk spontanitas tapi juga karena ada hubungannya dengan masa lalu di antara keluarga di zaman dulu misalnya ya. Oke, Denny Darko, sekarang kita mau coba meminta Denny Darko kembali memprediksi hubungan antara Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Pertanyaan spesifiknya apa, Rian? Oke, pertanyaan spesifiknya, apakah betul ketika Lesti Kejora mencabut gugatan dugaan KDRT, betul-betul ini dari dalam dirinya, keinginan dirinya sendiri? Kalau jelek ini kan jadi bukan saya yang dimarahin netizen. Kok saya lihat gambarnya nggak enak sih? Ini apa? Itu ada kartu, kita baca kartunya mudah. 8 ini the Eight of Pentacles. Jadi kalau Pentacles ini kartu tentang kita berbicara itu kesehatan, kondisi fisik dan juga wealth atau kekayaan. Ya. Nah, pertanyaan tadi jika setelah ini semua dicabut, lalu tadi pertanyaan apa, Rian? Apakah betul ini adalah murni keinginan dari seorang Lesti Kejora? Seperti saya bilang, bahwa arti kartu tarot saya tidak bisa mengarang. Silahkan buka googling nanti setelahnya, atau jika menyaksikan ini di YouTube. Artinya adalah seseorang yang dia ini bekerja, dan dia bekerja itu setelah sekian lama dia bekerja. Dia merasakan kerja kerasnya ini harus tetap diteruskan. Sayang kalau harus diakhiri. Dan ini adalah sebuah alasan yang lainnya yang cukup kuat untuk apa yang diambil keputusan ini tadi. Berarti artinya karir, keuangan, dan jika tadi saya katakan bahwa kontrak kerja dan sebagainya, berarti betul ada di situ. Oke. Kita coba beralih dengan pertanyaan kedua. Ini kalau ngomongin soal karir, kontrak kerja sama, ini jadi penasaran. Setelah dengan adanya kejadian ini, bagaimana karir dan juga kerjasama mereka dengan brand di luar sana? Apakah bisa lebih baik atau justru sebaliknya? Oke. Kocok mana? Ini kocok lagi. Lu ambil dong, lu yang ambil. Lu ambil dong, Karan. Ditunjukkan saja. Nah, kartunya kartu bergambar uang lagi, tetangganya dia. Jadi kalau ini 8, dia ke-7. Nah, kartu The Seven of Pentacles artinya adalah sesuatu yang ditanamkan, bertumbuh. Waktu ingin dipetik, dia merasakan bahwa hasilnya kok seperti ini ya. Jadi sepertinya ini bukan saat yang tepat untuk memetiknya atau menyelesaikannya. Ini masih akan menunggu waktu lebih lama. Jadi sepertinya ada ketidakpuasan tentang apa yang terjadi dengan apa yang saat ini bertumbuh. Jadi pertanyaannya tadi, kalau ternyata karir kedepannya dilihat dari kacamata brand atau orang yang mengajak kerjasama, maka saya lihat bahwa akan ada sebuah, kalau kita bilang ketidakpuasan, ada sebuah rasa ingin mungkin ya mengakhiri ini tadi, bahwa apapun yang terjadi ini tidak akan sama seperti yang sebelumnya. Bahwa kalaupun ternyata mereka sekarang ini bersama, terus mereka akan melanjutkan semuanya. Apalagi dengan kemarin ada blacklist. Betul. Iya, Ya. yang belum jelas ini akan diteruskan atau tidak. Dan Lesti yang juga sekarang terbelah, yang jika kemarin seandainya dia tidak mencabut laporan, mungkin semuanya akan lebih baik lagi. Tapi sekarang kita belum tahu ini akan seperti apa, dan tapi yang pasti ini akan jatuh jauh merosot daripada sebelumnya. Tapi ini di gambar ini gak enaknya si cowok ini kok kayak sedih gitu Iya, meratapi. jadi ini kan misalkan kita nanam sesuatu, buat orang lain hal ini tuh sudah cukup positif, tapi dia ini nggak puas karena ada sesuatu yang walaupun sedikit, tapi gue tuh pengennya nggak segini, pengennya lebih baik lagi. Dan inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang saat ini kemarin bekerja sama dan kedepannya akan bekerja sama lagi. Jadi ya ada kekecewaan yang muncul. Walaupun ya kalau dibilang ya masih dibicarakan orang, namanya masih dikenal, dan kalau seperti ini saja kita orangnya tidak ada, kita membahas saja kan ratingnya juga sudah tinggi seperti itu. Jadi ada sebuah kegalauan. Walaupun ini menghasilkan, tapi ada sebuah pertanyaan yang terus kemudian muncul. Is it worth it? Seperti itu. Is it worth it?
ya? Itu jadi pertanyaan. Ya. Oke. Saya mau nanya satu lagi, Iya, kartu ada. itu boleh nggak? Boleh. Apakah dengan pencabutan ini, gugatan ini, apakah masih ada wanita lain dari pihak ini dong? Ya, Masa? Dari pihak Karena kan ini kemarin juga kasusnya karena dugaan perselingkuhan. betul. Iya. Dugaan. perselingkuhan. Kita bilang ini seseorang kalau di kartu ini seorang pendeta atau seorang pemuka agama, apapun itu seseorang yang memang akhirnya memiliki sebuah pengaruh. Dia duduk di atas singgasananya. Saya tidak akan jelaskan semua simbolnya, tapi kita akan lihat bahwa dia duduk di atas singgasana yang di kirinya pegangan tangannya armrestnya ini. Kita lihat kan di sebelah sini. Ini tertutup, di sebelah kanannya terbuka. Artinya tidak semua diungkap. Ada yang masih disembunyikan. Artikan sendiri kalimat saya tadi. Boleh diperjelas kurang lebih seperti apa artinya? Maksudnya, Coba dicari tahu saja kartu The High Priestess ini artinya apa. Tapi itu tadi, artinya belum semuanya diungkap. artinya ada. Belum semuanya diungkap. Oke, yang artinya masih ada cerita di balik itu semua. Saya lebih Ada cerita di dalam cerita. Ceritanya. Oke ya. Denny Darko, saya punya pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya berhubungan dengan masa depan mereka nanti. Oke, tadi sebelum 3 kartu sudah ada tulisan hooker. Ini serius mau nanya lagi ya? Aku nanya Oke, dulu ya. oke. Pertanyaannya, apakah kalau misalnya mereka rujuk kembali, akankah mereka lebih bahagia atau tidak sama sekali? Tentu tidak. Ditunjukkan langsung. Kekondao. The Hangman, apa artinya? Seseorang tergantung dia tidak bisa bergerak karena jelas sudah terbalik, semuanya terikat, tangan terikat, kaki terikat. Hanya salah satu kaki saja yang bisa digerakkan, yang digunakan untuk menyeimbangkan dirinya. Wow. Jika kita mendapatkan kartu sejenis ini, maka kita diminta untuk ya sudah jangan melakukan banyak hal karena kita pun nggak tahu ini akan membawa kemana. Jadi kondisinya ini serba salah, si malakama. Kalaupun ternyata ada satu-satunya hal yang bisa kita lakukan jika ternyata kita mendapatkan kartu adalah mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sudut pandang yang berbeda mungkin saja apakah harus memutuskan untuk tidak bersama? Tangan terikat, kaki terikat, apakah karena terikat dengan rasa cinta atau justru hanya terikat dengan urusan kontrak? Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Akbar.